sambil kita tunggu, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berbuka bagi yang baru sholat maghrib terus buka puasa, silakan, gak apa-apa, sambil ngikuti mata kuliah saya sambil nyemil-nyemil ya, nyemil kolak. Sambil menunggu yang lain, ini kita langsung mulai aja karena materi hari ini sepertinya cukup banyak, cukup padat materinya untuk pertemuan kali ini. Jadi ada kemungkinan nanti akan saya pecah dua materinya. Jadi pembahasannya akan kita bahas di hari ini sama besok, sama minggu depan. Minggu depan di awal materi, sebelum kita masuk ke materi mengenai penyusunan struktur dan skala upah, di minggu depan kita akan bahas lagi setengah dari pertemuan hari ini ya. Nah, tadi juga saya sudah pantau ada sudah cukup banyak yang mengumpulkan tugasnya. Yang belum mengumpulkan tugas masih saya tunggu sampai besok ya. Oke, nah pertemuan kali ini adalah topiknya melanjutkan dari pertemuan minggu sebelumnya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai apa itu analisis jabatan. Nah, sebenarnya pertemuan kali ini adalah lanjutannya ya, lanjutan dari aktivitas selanjutnya setelah kita melakukan sebuah analisis jabatan. Jadi sebenarnya dua pertemuan ini, pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini ya, mengenai analisis jabatan, dan hari ini mengenai evaluasi jabatan, sebenarnya adalah pembahasan kunci. Jadi sebenarnya pertemuan minggu kemarin dan pertemuan hari ini adalah pembahasan inti ya, pembahasan kunci dari keseluruhan mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM gitu ya. Jadi kalau kita mau nyusun sebuah skema kompensasi, yang menjadi kunci bagi kita sebagai orang SDM untuk menyusun skema kompensasi ya melalui analisis jabatan dan evaluasi jabatan namanya. Jadi nanti kalian bisa ulang-ulang lagi pembahasan mengenai apa itu analisis jabatan ya, apa itu evaluasi jabatan, kemudian output dari sebuah analisis jabatan itu apa ya, output dari sebuah evaluasi jabatan itu apa, kemudian juga hubungannya ya, hubungan antara analisis jabatan dan evaluasi jabatan terhadap penyusunan struktur itu dia hubungannya seperti apa sih gitu ya. Posisinya ada di mana sih dia, seberapa vital sih posisi dari kedua aktivitas tersebut dalam kaitannya penyusunan struktur dan skala upah ya, penyusunan sistem remunerasi atau penyusunan kompensasi di perusahaan ya, di organisasi. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai analisis jabatan. Ini saya sedikit mereview kembali kemarin kita bahas apa ya. Jadi kemarin saya juga sempat memperkenalkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan kompensasi. Ada 5
prinsip ya, prinsip kesetaraan, transparansi, keterbukaan dan sebagainya. Kemudian juga saya juga kemarin memperkenalkan konsep 3P ya, dalam penyusunan kompensasi. Jadi 3P, yang pertama adalah pay for position. Kompensasi disusun atau ada di dalam sebuah perusahaan, tujuannya adalah untuk memberikan imbal balik terhadap posisi yang diduduki oleh si person dalam perusahaan. Jadi perusahaan ini membayar orang berdasarkan tugas tanggung jawabnya, atau posisi yang diembannya, atau tugas tanggung jawab yang diembannya, gitu ya. Ya, itu yang pertama, pay for position. Kemudian yang kedua adalah pay for person. Jadi dalam konsep kompensasi yang dihargai ya, yang dihargai dari sebuah imbal hasil kinerja seseorang adalah kemampuan dari orang itu sendiri ya. Artinya dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut atau karyawan tersebut. Jadi pay for position, jadi yang namanya kompensasi itu dikaitkan dengan kedudukan atau tugas dan tanggung jawab dari si karyawan atau orang yang di dalam organisasi. Kemudian ada pay for person. Pay for person itu berarti yang namanya kompensasi itu menghargai kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Makanya kemudian di dalam kompensasi ada yang namanya komponen gaji pokok gitu ya. Ada yang namanya komponen tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan itu sebenarnya untuk menghargai pay for position ya. P yang pertama. Kemudian ada yang berbentuk tunjangan masa kerja atau tunjangan sertifikasi misalnya. Jadi ada seseorang nih, dia memiliki atau udah lulus sertifikasi tertentu, misalnya sertifikasi tentang desain produk atau sertifikasi K3 keselamatan kerja gitu ya. Dia memiliki kompetensi tertentu. Maka di dalam sebuah penyusunan kompensasi ya dia harus diberikan penghargaan. Ada namanya tunjangan sertifikasi misalnya, atau tunjangan pendidikan misalnya. Nah, itu termasuk dalam P yang kedua ya, pay for person. Kemudian P yang ketiga adalah pay for performance ya. Di dalam konsep 3P ada pay for position, ada pay for person, ada pay for performance. Nah, dalam pay for performance berarti yang namanya kompensasi juga harus menghargai hasil kerja atau kinerja dari setiap orang di dalam perusahaan. Jadi ada bentuk atau elemen kompensasi yang namanya bonus misalnya. Ada elemen kompensasi yang namanya insentif. Ya, ada elemen dalam kompensasi yang namanya tunjangan kinerja atau tukin. Kalau di ASN atau PNS itu ada tunjangan kinerja gitu ya. Nah, itu sebenarnya upaya perusahaan untuk menghargai atau sebagai imbal hasil dari penghargaan kinerja atau performance dari si karyawan tersebut. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai apa itu job analysis ya, atau analisis jabatan. Jadi kalau analisis jabatan definisinya adalah sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi yang terkait dengan pekerjaan. Nah, kemudian menurut Werther dan Davis, yang namanya analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku ya, keterampilan
pengetahuan dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Ya, itu pengertian dari analisis jabatan. Nah, output dari analisis jabatan atau sebuah aktivitas analisis jabatan menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah deskripsi jabatan, yaitu uraian yang menggambarkan bagaimana suatu jabatan atau pekerjaan itu dilaksanakan. Ya, kemudian wewenangnya itu seperti apa, kemudian tanggung jawabnya, kemudian hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan lain di dalam perusahaan, resiko jabatan atau resiko kerja dari pekerjaan tersebut atau jabatan tersebut, ya. Itu deskripsi jabatan. Kemudian hasil yang kedua adalah spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah uraian tentang persyaratan yang diperlukan bagi seseorang yang akan memangku atau melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan. Gitu ya. Jadi output dari sebuah analisis jabatan itu ada dua, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Jadi kalau kemarin ada beberapa dari kalian yang sudah mengumpulkan tugas, ya, saya minta buatlah job desk mengenai jabatan-jabatan yang ada di restoran, gitu ya. Bebas restorannya, mau restoran restoran Padang, restoran Indonesia, gitu ya, bebas. Tapi di situ ada beberapa jabatan, ada 7 jabatan. Nah, kalian diminta untuk membuat job desk, gitu ya. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan dalam mengerjakan tugas itu adalah mengerjakan yang namanya analisis jabatan. Jadi ada jabatan nih, misalnya namanya kasir, ya. Kasir. Nah, jabatan kasir ini kemudian kalian bedah nih, ya. Kalian identifikasi, kalian bedah, kalian detilkan tugas-tugasnya. Kemudian dirinci. Kasir itu ngerjakan apa aja sih, gitu ya. Kemudian wewenangnya kasir tuh seperti apa, ya. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa, risiko kerja dari seorang kasir itu apa. Kemudian persyaratan jabatan yang harus dimiliki seorang kasir itu apa, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kasir itu apa, gitu ya. Nah, kemarin saya lihat beberapa tugas-tugas yang kalian sudah kerjakan sudah cukup baik, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penyusunan sebuah job desk, gitu ya. Ada judul jabatan, ada risiko jabatannya dijelaskan, ada wewenang, tanggung jawab dan sebagainya, ada output pekerjaannya dijelaskan, gitu ya. Saya kira cukup bagus, walaupun ada beberapa diantaranya yang hanya berbentuk daftar, ya. Jadi misalnya kasir ngerjakannya A B C D E gitu ya, bentuknya daftar, gitu ya, nggak dibagi-bagi, ada judul jabatannya apa, kemudian output hasil kerjanya seperti apa, ya, wewenang tanggung jawabnya seperti apa, gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu bagian dari upaya untuk mengidentifikasi sebenarnya, mengenali sebuah jabatan itu seperti apa, ya. Nah, bahayanya adalah ketika sebuah perusahaan, ya, memiliki jabatan di organisasinya, jabatan ini tidak didetilkan, tidak dijelaskan secara lebih rinci sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya itu apa, gitu ya. Nah, ini menjadi bahaya dalam organisasi. Pastinya juga si pemangku jabatannya juga pasti akan bingung, gitu ya. Mungkin juga ada jabatan-jabatan yang serupa tapi tak sama dengan pemangku jabatan yang lain, itu bisa jadi. Atau ada jabatan-jabatan yang seharusnya ada di dalam perusahaan, tapi karena tidak pernah diidentifikasi jabatan, tidak pernah dianalisis jabatannya, maka bisa saja harusnya ada tapi tidak ada, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi yang namanya analisis jabatan atau job analysis diperoleh, atau tadi kan tujuannya adalah untuk menggali data, informasi, gitu ya. Nah, data dan informasi ini diperoleh dari yang pertama wawancara, ya, kuesioner, observasi,
catatan pembagian jabatan atau kombinasi dari metode-metode yang ada di atas. Nah, ruang lingkup dari sebuah deskripsi jabatan ya. Ada judul jabatan, ikhtisar jabatan, hasil kerja atau output dari jabatan itu apa, uraian jabatan, bahan dan peralatan kerja, kondisi jabatan, tanggung jawab dan wewenang, sama syarat kerja. Ya, ini beberapa dari kalian sudah buat tugasnya dengan cukup baik ya, mengikuti kaidah dari ruang lingkup sebuah deskripsi jabatan. Nah, di pertemuan hari ini sebenarnya melanjutkan dari pertemuan minggu yang sebelumnya ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan fokus mengenai evaluasi jabatan. Kemudian manfaat dari evaluasi jabatan, terus langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan sebuah evaluasi jabatan, dan metode dalam melakukan evaluasi jabatan. Nah, evaluasi jabatan ini sebenarnya menjadi salah satu aktivitas yang penting ya dalam menyusun sebuah sistem kompensasi. Gitu. Jadi sekedar masukan dari saya, kalau misalnya nih kalian serius pengen mendalami yang namanya ilmu ke-SDM-an nih, pengen jadi praktisi human resource lah gitu ya, pengen jadi orang SDM di perusahaan misalnya. Nah, yang namanya evaluasi jabatan, yang namanya analisis jabatan ini, itu sebuah kompensasi yang jarang dimiliki sebenarnya. Jadi kompensasi yang sebenarnya menuntut detail ya, menuntut sesuatu yang detail, rinci gitu ya, ketelitian ya. Dan ini sebenarnya jarang dimiliki oleh orang-orang ataupun praktisi human resource pada umumnya gitu ya. Jadi ada banyak perusahaan yang dia membayar lebih sebenarnya bagi orang-orang atau praktisi SDM yang menguasai betul mengenai desain jabatan. Desain jabatan tuh di dalamnya ada analisis jabatan, ada evaluasi jabatan. Jadi saran saya buat kalian kalau misalnya serius mau mendalami ke SDM-an, pengen jadi orang SDM di perusahaan gitu ya, kalian coba pelajari lebih dalam ya, lebih detail mengenai apa itu analisis jabatan, apa itu evaluasi jabatan gitu ya. Karena ini ilmu yang sangat-sangat luas ya, ilmu yang sangat-sangat banyak perusahaan butuh sebenarnya gitu. Jadi perusahaan itu butuh melakukan penataan jabatan di organisasinya ya. Itu harusnya dilakukan secara berkala gitu. Misalnya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu ya. Itu harus dievaluasi secara berkala. Nah, ini yang membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang desain jabatan ya. Ada analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian ya. Pengertian dari evaluasi jabatan, yang pertama adalah evaluasi jabatan atau job evaluation adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai atau pembobotan dari sebuah pekerjaan, yang mana tugas-tugas dari sebuah pekerjaan kemudian dikonversikan ke dalam nilai atau poin gitu ya. Jadi kalau
yang namanya evaluasi jabatan ini kan adalah aktivitas lanjutan dari sebuah aktivitas analisis jabatan ya, yang pertemuan kemarin. Nah, analisis jabatan ini menghasilkan yang namanya deskripsi jabatan atau rincian terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan oleh si pemangku jabatan. Nah, deskripsi jabatan sebagai hasil dari analisis jabatan kemudian menjadi bahan bagi yang namanya evaluasi jabatan. Jadi rincian tugas-tugas dari sebuah pekerjaan ini kemudian oleh aktivitas evaluasi jabatan ini kemudian dikonversi dalam sebuah atau dibobot dalam sebuah konversi nilai, gitu ya. Jadi nanti akan ketahuan nih pekerjaan apa atau fungsi kerja apa yang memiliki bobot nilai paling penting atau paling besar, ya. Dan fungsi jabatan mana yang memiliki bobot nilai paling kecil dalam perusahaan. Itu nanti akan kelihatan sebagai hasil dari evaluasi jabatan. Lanjut lagi ya. Evaluasi jabatan juga merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan suatu nilai jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada di suatu perusahaan. Jadi proses sistematis, proses yang dilakukan secara teratur ya. Jadi nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan tuntunannya, harus sesuai dengan kaidahnya, gitu ya. Urut-urutannya juga harus benar, harus didahului yang namanya analisis jabatan dan sebagainya untuk menentukan nilai jabatan ya, nilai jabatan terhadap jabatan-jabatan lain yang ada di dalam suatu perusahaan. Artinya nanti akan kelihatan tuh jabatan mana yang paling besar nilainya, yang paling penting nilainya, yang paling yang biasa, yang tengah-tengah, yang paling kecil nilai relatifnya dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut lagi, evaluasi jabatan adalah sebuah proses yang menentukan nilai relatif sebuah jabatan dalam hubungannya dengan jabatan lain. Evaluasi jabatan bertujuan untuk menciptakan konsistensi keadilan internal. Dan konsistensi keadilan eksternal dalam pemberian kompensasi atau balas jasa. Sasaran utamanya adalah kepuasan pekerja dan atasan terhadap imbalan yang dibayarkan. Jadi masih ingat ya kemarin ya, ada yang namanya internal equity atau keadilan internal. Nah, salah satu cara untuk memperoleh yang namanya internal equity atau keadilan internal adalah bagaimana kemudian perusahaan bisa melakukan yang namanya evaluasi jabatan secara baik dan benar, gitu ya. Jadi, agar keadilan internal ini bisa terpenuhi. Keadilan internal dalam sebuah sistem kompensasi ini bisa terpenuhi. Jadi kemudian dengan adanya evaluasi jabatan ini diharapkan ada rasa keberadilan ya, rasa kepuasan atas imbalan yang dibayarkan, baik dari sisi pekerja maupun dari sisi perusahaan. Nah, menurut Armstrong dan Murlis ya, yang namanya evaluasi jabatan adalah aktivitas yang merupakan sebuah proses komparatif ya. Yang pertama, evaluasi jabatan ini adalah sebuah proses komparatif. Komparatif itu membandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Kalau kemarin di penugasan ada jabatan kasir, ada jabatan koki ya, ada jabatan waiter. Nah, dalam proses evaluasi jabatan nanti akan dibandingkan antara kasir dengan waiter
itu nilainya lebih besar mana? Jabatannya lebih penting mana sih gitu ya? Antara kasir dengan koki, jabatannya lebih besar mana nilainya? Gitu ya. Jadi dibandingkan tuh, kalau di perusahaan ada misalnya 100 jabatan misalnya gitu ya. Nah, maka ke 100 jabatan ini saling dibandingkan satu sama lain. Saling dibandingkan head to head, satu sama lain ya. Jadi sebuah proses komparatif, saling membandingkan jabatan. Kemudian evaluasi jabatan juga merupakan penuh dengan proses pertimbangan ya. Ditimbang-timbang nih, mana nilai yang paling besar bobotnya, mana yang paling kecil bobotnya ya. Mana jabatan yang nilai jabatannya itu sama ya. Itu bisa terjadi. Kemudian proses analisis ya, di dalamnya dalam sebuah evaluasi jabatan ini adalah proses analisis. Jadi bahannya kan deskripsi jabatan. Jadi deskripsi jabatan itu yang nanti dilakukan analisis, maka akan kelihatan bobotnya. Kemudian evaluasi jabatan adalah proses yang terstruktur. Proses yang terstruktur, urut-urutannya harus benar ya. Kaidahnya juga harus benar. Memperhatikan objektivitas, tidak ada keberpihakan terhadap jabatan tertentu, fungsi kerja tertentu gitu ya. Benar-benar terstruktur dan objektif. Dan juga yang namanya evaluasi jabatan ini merupakan proses yang berpusat pada jabatannya. Jadi kalau kita mau melakukan yang namanya evaluasi jabatan, kita harus fokus kepada jabatannya, bukan si pemangku jabatannya ya. Harus berfokus pada fungsi kerjanya, bukan orang yang mengerjakan dari pekerjaan tersebut ya. Nah, evaluasi jabatan mengacu pada hasil dari job analisis, yaitu deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan gitu ya. Jadi job desk dan spesifikasi jabatan adalah sumber dari atau bahan yang akan digunakan dalam sebuah evaluasi jabatan. Nah, dasar yang digunakan dalam evaluasi jabatan untuk menilai sebuah jabatan adalah wewenang gitu ya. Jadi kalau kita mau menilai bobot jabatan dari sebuah fungsi jabatan, misalnya jabatan kasir nih, kita pengen menilai jabatan kasir di perusahaan rumah makan ini nilai jabatannya berapa sih? Maka kita harus menilai dari wewenangnya, harus menilai tugas tanggung jawabnya, harus menilai risiko pekerjaannya, harus menilai persyaratan jabatannya, harus menilai output dari jabatan kasir itu apa, harus menilai atau menganalisis kompetensi jabatan yang dibutuhkan oleh seorang kasir itu seperti apa gitu ya. Yang semuanya tercantum dalam deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan ya. Jelas ya, bisa tergambar ya kira-kira. Jadi makanya di dalam kita melakukan yang namanya analisis jabatan ya, aktivitas sebelum evaluasi jabatan, sebisa mungkin harus detail ya. Harus detail, harus jelas ya, harus objektif ya, harus benar-benar menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari jabatan tersebut ya, bukan mengada-ngada, bukan menghayal dan sebagainya ya, benar-benar ilmiah ya, benar-benar ilmiah. Nah, karena ini nanti dalam aktivitas selanjutnya akan mempengaruhi yang namanya bobot jabatan dari si jabatan tersebut. Kalau misalnya analisis jabatannya salah ya, kaidahnya tidak sesuai, kemudian tidak detail, tidak ilmiah gitu ya, tidak selaras dengan apa yang diharapkan oleh organisasi misalnya, maka nanti ya dalam evaluasi jabatan juga
bobot jabatannya juga tidak menggambarkan dari, atau nilai jabatan yang dihasilkan juga tidak menggambarkan bobot jabatan yang sesungguhnya dalam fungsi jabatan tersebut, gitu ya. Nah, output dari aktivitas evaluasi jabatan adalah tersedianya bobot jabatan atau job grading ya, dari setiap fungsi kerja di organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberian kompensasi di perusahaan. Itu jadi output dari sebuah evaluasi jabatan adalah bobot jabatan. Nah, nanti kan kelihatan tuh ya bobot jabatannya berapa, atau mana jabatan yang paling tinggi bobotnya. Nah, maka selanjutnya akan berpengaruh pada pemberian kompensasi. Bobot jabatan yang paling tinggi maka diasumsikan bisa mendapatkan kompensasi yang besar juga. Sedangkan bobot jabatannya kalau itu dia rendah gitu ya, kecil, maka dalam penerimaan kompensasi dari si pemegang atau pemangku jabatannya juga kecil ya. Beberapa definisi lain yang terkait dengan evaluasi jabatan ya. Tadi ada pengertian dari job evaluation atau pengertian dari evaluasi jabatan sudah tadi. Kemudian definisi dari job grading atau bobot jabatan. Jadi job grading atau bobot jabatan adalah pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot yang relatif sama dengan tujuan memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan nilai jabatan atau pekerjaan. Ya, kemudian hal lain yang terkait dengan evaluasi jabatan yaitu analisis jabatan ya. Yang minggu lalu kita sudah pelajari, merupakan satu proses pengumpulan dan pencatatan informasi dengan suatu prosedur tertentu terhadap suatu jabatan tertentu dan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh si pemegang jabatan. Nah, kemudian nanti ditanya ya, dalam UTS misalnya ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya posisi atau kedudukan evaluasi jabatan dalam sebuah proses penyusunan struktur dan skala upah. Ya, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya evaluasi jabatan itu perannya apa sih dalam sebuah penyusunan struktur dan skala upah? Nah, maka kalian bisa menggambarkan rangkaian prosesnya seperti apa sih, gitu ya. Rangkaian proses penyusunan struktur dan skala upah itu seperti apa? Jadi didahului oleh analisis jabatan menghasilkan deskripsi dan spesifikasi jabatan, kemudian deskripsi dan spesifikasi jabatan sebagai bahan dari evaluasi jabatan, yang kemudian outputnya adalah bobot jabatan atau penggolongan jabatan, baru kemudian bisa disusun yang namanya struktur dan skala upah. Ya, jadi alurnya ini seperti ini ya, seperti di slide ini, gitu. Nah, hal yang perlu diingat dalam sebuah evaluasi jabatan adalah kata kuncinya nih ya. Jadi evaluasi jabatan adalah sebuah proses yang komparatif ya. Tadi di atas sudah saya singgung ya. Jadi evaluasi jabatan itu adalah sebuah proses yang komparatif. Dia membanding-bandingkan jabatan. Kemudian proses yang judgmental ya. Judgment, jadi memberikan nilai, memberikan pandangan, memberikan perspektif
pada jabatan yang dievaluasi. Kemudian evaluasi jabatan adalah proses yang terstruktur, ya, urut-urutannya jelas, prosedurnya jelas, ya, harus terstruktur. Kemudian yang namanya evaluasi jabatan itu harus job center atau berfokus kepada jabatannya. Ya, jadi yang namanya evaluasi jabatan itu merupakan sebuah proses komparatif, ya, membandingkan, bukan sebuah proses yang absolut. Jadi yang namanya evaluasi jabatan itu dibandingkan antara jabatan kasir dengan jabatan koki misalnya. Itu dibandingkan mana sih jabatan yang lebih besar nilainya gitu ya. Bukan sebuah proses yang absolut. Absolut maksudnya dari 7 jabatan, ya, ada kasir, koki, waiter. Oke, jabatan yang paling tinggi nilainya ya koki deh gitu. Jabatan yang paling rendah nilainya waiter misalnya. Nah, itu tidak seperti itu ya evaluasi jabatan. Tapi dibanding-bandingkan, tugas tanggung jawabnya dibanding-bandingkan, ya. Kemudian wewenangnya juga dibandingkan, output hasil kerjanya juga dibandingkan, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian juga proses yang terstruktur, ya. Terstruktur itu harus jelas, ya. Kemudian fokus kepada jabatannya, job center. Tidak fokus kepada orangnya, ya. Tadi saya sudah jelaskan, jadi yang namanya evaluasi jabatan itu berfokusnya kepada jabatannya, bukan kepada orang yang memegang fungsi jabatan tersebut. Gitu ya. Misalnya di dalam sebuah perusahaan ada bagian atau unit kerja akunting. Unit kerja akunting. Nah, di dalam unit kerja akunting itu tugas-tugasnya misalnya dia meriksa transaksi gitu ya, meriksa voucher, mengerjakan pelaporan pajak gitu ya misalnya. Itu tugasnya akunting misalnya. Nah, kebetulan di perusahaan tersebut itu yang megang fungsi kerja seperti itu ada 2 orang atau 3 orang yang mengerjakan. Nah, maka yang dilakukan evaluasi adalah jabatannya. Kebetulan si pemangku jabatan ini ada 3 orang. Tapi ya yang dievaluasi tetap satu, jabatannya saja. Orangnya tidak dievaluasi gitu ya. Orangnya tidak perlu dievaluasi. Yang perlu dilakukan evaluasi jabatan adalah jabatannya, bukan orangnya. Gitu ya. Jadi fokus ke jabatannya dan bukan fokus ke orangnya. Kalau kita mau melakukan evaluasi tapi berfokus ke orangnya, maka itu namanya bukan evaluasi jabatan, itu namanya evaluasi kinerja. Itu ya, bisa dipahami ya perbedaan antara evaluasi jabatan dengan evaluasi kinerja. Jadi kayak tadi misalnya orang akunting ada 3 orang, kita pengen lihat nih kinerjanya dari masing-masing orang. Si A misalnya dia bisa sesuai target kerja, si B bisa sesuai target kerja, si C masih di bawah dari target kerja yang diharapkan misalnya. Nah, itu namanya evaluasi kinerja. Tapi kalau yang namanya evaluasi jabatan, yang dievaluasi adalah jabatannya atau fungsi kerjanya. Gitu ya. Nah, ini seringkali rancu nih. Jadi nanti kalau kalian di perusahaan ya, kalian di kantor, terus diminta untuk melakukan yang namanya evaluasi jabatan. Nah, ini nanti seringkali ketemu rancu nih antara evaluasi jabatan dengan evaluasi kinerja. Gitu ya. Ini kita harus hati-hati dalam melakukan yang namanya atau mendefinisikan dari sebuah evaluasi jabatan. Nah, sebagai hasil atau output atau outcome dari sebuah evaluasi jabatan adalah bobot atau nilai jabatan.
penyusunan evaluasi jabatan ini akan digunakan sebagai bahan untuk antara lain yang pertama, dasar bagi evaluasi perhitungan dan pemberian remunerasi karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi desain, kalau kita mau mendesain remunerasi atau kompensasi karyawan ya yang bisa dipertanggungjawabkan, itu ya harus melalui yang namanya evaluasi jabatan. Kemudian evaluasi jabatan ini juga akan memberikan kepastian yang adil, akan memberikan kesetaraan imbalan atas dasar bobot pekerjaan. Kemudian sebagai alat yang efektif untuk menentukan hubungan internal dari berbagai jabatan. Ya, jadi berbagai jabatan di dalam perusahaan ini hubungannya seperti apa sih? Jadi beban kerjanya siapa sih yang paling berat gitu ya, bobot jabatannya. Kemudian bisa digunakan juga untuk alat dalam menentukan standar nilai jabatan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk rencana pemberian insentif. Yang keempat, sebagai alat bantu pengawasan terhadap biaya gaji dan upah. Kalau nanti misalnya si jabatan tersebut kemudian bebannya ditambah gitu ya. Misalnya posisi kasir ya, posisi kasir yang tadinya dia hanya melayani transaksi pembayaran gitu ya. Tapi karena perusahaan rumah makannya ini sedang efisiensi, maka si kasir ini juga bisa saja kemudian nanti diminta untuk merangkap sebagai waiter misalnya. Jadi dia kasir juga, ya waiter juga. Gitu ya. Fungsi kerjanya setelah kita analisis lagi. Nah, maka otomatis standar bobot jabatannya juga akan semakin besar gitu ya. Bobot jabatannya akan semakin besar, lingkup jabatannya semakin luas ya, resiko pekerjaannya juga bertambah, kemudian wewenang, tugas dan tanggung jawabnya juga meningkat. Maka ini juga akan berpengaruh pada penentuan gaji dan atau upahnya dari si pemangku jabatan tersebut. Pastinya kan beda ya kalau dia hanya mengerjakan fungsi kasir terus dia ditambah kerjaannya gitu. Harusnya ada sesuatu yang berbeda imbal hasil yang si pekerjanya dapatkan gitu ya, harusnya ya. Oke, selanjutnya sebagai dasar yang adil bagi kenaikan pangkat atau promosi jabatan. Nah, evaluasi jabatan ini merupakan suatu metode atau dasar pengupahan. Metode ini dianggap paling cocok dalam arti memenuhi berbagai persyaratan pengupahan yang dikehendaki pada berbagai pihak saat ini. Metode evaluasi jabatan ini bagi karyawan dirasakan mampu menjamin adanya konsistensi internal maupun eksternal, sehingga dapat menjamin ketenangan serta membantu meningkatkan semangat kerja karyawan. Nah, bagi pimpinan perusahaan atau organisasi sendiri, evaluasi jabatan dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi keluh kesah karyawan, terutama yang terkait dengan sistem pengupahan yang diterapkan. Jadi dengan adanya evaluasi jabatan ini diharapkan yang namanya sistem pengupahan yang didesain ya, yang berlaku di perusahaan ini menjadi semakin objektif ya. Jadi semakin berkeadilan, menjadi semakin objektif gitu ya, tidak sembarangan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan sistem remunerasi di perusahaan. Nah, ini beberapa faktor pendorong atau faktor pendukung dari
evaluasi jabatan. Kemudian ada faktor-faktor penghambat. Jadi yang pertama, terbentur pada masalah biaya, terutama pada perusahaan yang baru berkembang. Misalnya perusahaan-perusahaan startup ya, atau perusahaan-perusahaan baru lah. Misalnya kalian nih joinan nih, misalnya berlima gitu ya, ngumpulin modal terus bikin usaha, misalnya usaha warung kopi atau usaha warmindo gitu ya, usaha-usaha semi menengah lah, usaha menengah. Nah, dimungkinkan pasti akan berpikir lagi nih, apakah kita mau ngelakuin yang namanya evaluasi jabatan gitu ya, padahal modal kita aja untuk operasional nggak cukup. Nah, pasti akan terbentur masalah biaya gitu ya. Itu buat perusahaan yang kecil gitu ya. Nah, perusahaan yang besar pun lebih parah lagi ya, karena evaluasi jabatan ini sifatnya harus terstruktur ya, sifatnya kompleks, harus membandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain gitu ya. Bisa dibayangkan kalau untuk perusahaan sekelas misalnya Bank Mandiri misalnya, perusahaan sekelas BCA misalnya, terdiri dari ratusan jabatan gitu kan di perusahaan itu, harus dibandingkan satu dengan yang lainnya, maka pasti akan terbentur dalam masalah pembiayaan, masalah biaya, makan waktu dan sebagainya. Ya, tapi kan kalau buat perusahaan yang dia padat modal gitu ya, memang modalnya besar gitu, ya ini mungkin tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana ketika perusahaannya ini perusahaan besar tapi kondisi finansialnya nggak mencukupi gitu ya. Nah, ini pasti akan menjadi masalah sendiri dalam melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua, faktor penghambatnya adalah ada kalanya perusahaan ini tidak memiliki kompetensi atau tenaga ahli yang menangani pelaksanaan evaluasi jabatan. Jadi yang namanya evaluasi jabatan ini merupakan suatu kompetensi yang spesifik kalau menurut saya ya. Berdasarkan pengalaman saya, yang namanya evaluasi jabatan, analisis jabatan, itu merupakan kompetensi-kompetensi yang spesifik dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia HR. Ya, jadi kalau kalian memang serius pengen berkecimpung di dunia HR, saran saya kalian dalami itu kompetensi mengenai job design, ya, desain organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan itu seperti apa gitu ya. Kalian dalami, kalian cari lagi referensi-referensi yang terkait. Pasti kalau kalian menguasai itu namanya job design ya, analisis jabatan, evaluasi jabatan, kalian akan dicari tuh oleh perusahaan-perusahaan gitu. Karena sangat jarang orang-orang HR yang memiliki kompetensi khusus di bidang ini gitu. Kalau saya perhatikan tuh kebanyakan orang HR tuh kompetensi khususnya itu di bidang hubungan industrial. Nah, itu banyak tuh hubungan industrial gitu ya. Itu kompetensi yang umum di orang HR tuh menguasai. Tapi kalau kompetensi mengenai bagaimana melakukan evaluasi jabatan, nah itu umumnya susah ditemui. Belum lagi kalau nanti berbicara mengenai metode ya, metode evaluasi jabatan menurut konsultan Hey misalnya, ada konsultan itu yang menyediakan jasa melakukan evaluasi jabatan, itu namanya Hey ya, Hey Group. Nah, itu metodenya beda. Nanti konsultan lain juga metodenya beda lagi. Dan setiap metode dalam melakukan evaluasi jabatan ini sangat kompleks ya, sangat detail, sangat kompleks. Sesuai dengan kondisi jabatan atau detail dari jabatan yang akan dievaluasi. Nah, ini sangat rumit sekali dalam pengerjaan evaluasi jabatan gitu ya. Makanya saran saya kalian
coba kalau misalnya memang serius ya kalian dalami lagi nih, kalian cari referensi, belajar, mungkin ada sertifikasinya juga untuk belajar mengenai evaluasi jabatan ini, ada sertifikasinya. Nah itu poin kedua yang menjadi faktor penghambat. Nah poin ketiga yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya sosialisasi kepada anggota organisasi atau karyawan ya mengenai pentingnya evaluasi jabatan. Jadi kadang-kadang ini yang namanya evaluasi jabatan, analisis jabatan ini kan proyek besar ya, proyek besar, kita tata lagi jabatan-jabatan di perusahaan. Nah, kadang-kadang kendalanya adalah sosialisasi. Jadi si karyawan ini nggak tahu nih bahwa sedang dilakukan yang namanya evaluasi jabatan. Jadi nganggapnya ya biasa aja lah gitu. Ada yang nganggap malah ini apa sih nih bikin-bikin project kayak gini gitu. Ada yang seperti itu. Dan padahal tujuannya ini ya sangat-sangat penting gitu. Tujuannya ya untuk menjaga objektivitas dari remunerasi gitu ya. Nah, yang keempat, faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan dan komitmen dari pemilik perusahaan. Ya, jadi hambatannya juga dari top manajemen ini juga bisa terjadi. Jadi pemilik perusahaan atau direksi ini juga kurang concern, kurang peduli dengan yang namanya evaluasi jabatan. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa evaluasi jabatan ini diperlukan untuk mendorong adanya sebuah objektivitas ya dalam mendesain sebuah sistem remunerasi. Nah, untuk kemudian mendukung dari objektivitas pelaksanaan si evaluasi jabatan ini, maka idealnya harus dibentuk yang namanya komite evaluasi jabatan. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi jabatan itu kita bentuk dulu tim kecil ya. Kita bentuk dulu tim kecil semacam komite evaluasi jabatan ya. Tugasnya adalah yang pertama meningkatkan dukungan dan partisipasi serta rasa memiliki. Jadi kita cari nih dukungan dari pemilik perusahaan, dari direksi ya, dari karyawan, dari serikat pekerja gitu ya. Itu kita buka saluran-saluran komunikasi. Kemudian juga si komite ini juga mengupayakan adanya partisipasi aktif dari anggota organisasi, dari direksi dan seterusnya. Ya, jadi meningkatkan dukungan dan partisipasi, kemudian meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri di seluruh organisasi. Jadi menunjukkan bahwa yang namanya evaluasi jabatan ini merupakan aktivitas yang penting loh gitu ya. Nah, kemudian komite ini juga diharapkan bisa membantu pelaksanaan perubahan dan perbaikan di masa mendatang. Jadi tugas-tugas dari komite evaluasi jabatan adalah mempersiapkan proses sistem evaluasi jabatan. Jadi menentukan tuh metode yang mau digunakan itu pakai metode apa, tahapan-tahapan yang persiapan yang harus dilakukan apa misalnya ya. Kemudian memastikan bahwa deskripsi jabatan sebagai hasil dari analisis jabatan ini sudah rinci, sudah benar ya, sudah detail gitu. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas-tugas evaluasi jabatan. Dan yang terakhir, menyepakati bersama hasil evaluasi jabatan.
Jadi dari komite evaluasi jabatan ini nanti yang akan menilai nih atau menentukan bobot jabatan dari setiap fungsi jabatan di perusahaan. Nah, isinya siapa aja dari si komite evaluasi jabatan? Isinya yang pertama adalah BOD ya. BOD, Board of Director, atau direksi lah. Nah, kalaupun direksi misalnya tidak bisa ikut dalam komite evaluasi jabatan, yang terpenting adalah adanya komitmen sebenarnya. Adanya komitmen dari direksi untuk mendukung dari pelaksanaan evaluasi jabatan yang akan dilakukan. Yang kedua, isi dari komite evaluasi jabatan adalah konsultan ya. Konsultan ini sangat umum dipakai, jadi untuk menjaga objektivitas maka perusahaan-perusahaan pakai konsultan. Nah, konsultan ini sendiri berdasarkan pengalaman saya ya, ini hanya efektif kalau ada partisipasi aktif dari komite dan anggota organisasi. Jadi jangan mentang-mentang pakai konsultan terus perusahaan terima beres gitu ya, terima mentahnya. Nah, ini sebaiknya jangan. Jadi walaupun ada konsultan tapi ada counterpart, ada tim yang bekerja bersama dengan konsultan, saling kolaborasi dengan si konsultan yang sudah ditunjuk. Nah, selanjutnya ada fungsi kerja evaluasi jabatan. Nah, ini biasanya dipegang oleh bagian di departemen HR atau departemen SDM ya. Nah, kemudian yang terakhir ada subject matter expert atau SME. Subject matter expert ini adalah orang-orang di dalam perusahaan ya, yang dia benar-benar memahami bisnis proses perusahaan dari A sampai Z gitu ya. Dia paham tuh alur bisnis prosesnya dan menjadi narasumber utama dalam evaluasi jabatan. Jadi orang ahli lah, tenaga ahli gitu ya, yang dia paham bisnis proses di dalam perusahaan. Nah, kira-kira ini isi konten dari sebuah komite evaluasi jabatan. Dan komite evaluasi jabatan ini hanya bisa berhasil dalam pekerjaannya jika didukung oleh seluruh anggota organisasi gitu ya. Kalau nggak didukung oleh BOD, oleh karyawan, oleh serikat pekerja ya, ini ya akan sia-sia yang namanya evaluasi jabatan yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian apa saja variabel yang dievaluasi dalam sebuah evaluasi jabatan? Yang pertama ada knowledge ya, pengetahuan kerja. Ada experience atau pengalaman kerja. Ada scope of activities, ruang lingkup kegiatan kerja. Ada tugas tanggung jawab ya, wewenang dalam pengambilan keputusan. Ada konsekuensi kesalahan. Ada hubungan kerja internal ya. Hubungan kerja internal itu di dalam perusahaan ya. Misalnya orang akunting, dia hubungannya dengan keuangan, dengan marketing gitu ya, dengan bagian pelaporan misalnya gitu. Nah, itu hubungan kerja internal. Kemudian ada hubungan kerja eksternal atau dengan hubungan luar organisasi atau luar perusahaan. Misalnya hubungan dengan customer ya, hubungan dengan regulator gitu, hubungan dengan asosiasi misalnya gitu. Itu hubungan kerja eksternal. Kemudian tingkat kesulitan supervisi. Ini masuk dalam tingkat kesukaran kerja ya. Resiko kerja juga masuk. Kemudian number of employees supervised atau jumlah bawahan yang disupervisi. Dan tugas-tugas yang dikaitkan dengan pekerjaan yang sifatnya
analisa. Nah, ini beberapa sebenarnya. Ini beberapa variabel yang kemudian dijadikan dievaluasi dalam sebuah evaluasi jabatannya. Nah, bahan dan peralatan ya. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah evaluasi jabatan adalah yang pertama job desk, deskripsi jabatan. Kemudian kualifikasi jabatan. Kemudian struktur organisasi itu juga harus ada. Kemudian ada kuesioner, data pekerjaan setiap karyawan, dan daftar pekerjaan yang akan dianalisa dan dievaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode dalam evaluasi jabatan ya. Jadi secara umum ya, secara dalam prakteknya lah kira-kira gitu ya. Secara umum ya, secara umum yang namanya evaluasi jabatan itu metodenya itu cukup banyak sebenarnya. Metodenya cukup banyak. Namun dikelompokkan ya, kemudian bisa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok di dalam slide ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 6. Ada 6 kelompok gitu ya. Kemudian dari 6 kelompok ini yang umum dipakai dalam dunia kerja gitu ya, yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan, itu adalah evaluasi jabatan yang menekankan kepada pekerjaannya, atau di sini kata-katanya job content emphasize. Jadi menitik beratkan pada pekerjaan, pada fungsi kerjanya. Ada juga evaluasi jabatan yang menekankan pada menitik beratkan pada market data. Market data ini maksudnya yang paling atas ya, market pricing ya. Maksudnya adalah kita melakukan evaluasi jabatan, tapi datanya ini, data jabatan ini sudah ada di pasar tenaga kerja gitu ya. Kita tinggal ambil aja nih. Kita tinggal ambil. Jadi misalnya kita ingin melakukan evaluasi jabatan terhadap beberapa fungsi kerja di rumah makan misalnya. Ada kasir, ada koki, ada waiter misalnya ya. Nah, maka kalau pakai metode yang market data emphasize ya, kita pakai pendekatan market data di pasaran ya, maka kita bisa aja kemudian kita benchmark. Jadi kalau di luaran sana itu jabatan rumah makan yang paling besar bobotnya itu adalah chef misalnya gitu. Ya udah kita ikut. Bobotnya yang paling besar adalah chef. Kemudian yang tertinggi kedua adalah waiter misalnya. Nah, maka kita ikut waiter. Gitu ya. Jadi itu titik beratnya ada di data yang sudah beredar di pasaran. Nah, keunggulannya adalah jika kita pakai metode yang market data emphasize ini, keunggulannya adalah kita lebih mudah untuk membenchmark kita lebih mudah untuk melakukan evaluasi karena datanya ini tinggal kita benchmark ya, tinggal kita bandingkan yang kita punya dengan yang tersedia di data pasar. Itu keunggulannya. Nah, kelemahannya seringkali kalau kita lakukan benchmark begitu saja ya, kita lakukan perbandingan langsung gitu, kadangkala perbandingannya itu tidak sesuai dengan kultur pekerjaan lah kira-kira gitu. Jadi antara rumah makan Padang dengan rumah makan Pizza Hut itu kan dia bobot
pekerjaannya mungkin bisa jadi beda ya. Kasir di rumah makan Padang dengan kasir di rumah makan Pizza Hut, mungkin dia ngerjakan tanggung jawab pekerjaannya mungkin bisa jadi sama, bisa jadi beda. Ya, wewenangnya juga bisa jadi beda, hubungan kerja internal, hubungan kerja eksternal juga beda gitu ya. Jadi kalau market data ini pokoknya sama gitu lah ya, anggap seluruh rumah makan itu sama. Tapi ada kalanya kan setiap rumah makan ini punya kekhasan masing-masing ya, yang mempengaruhi bobot kerja dari masing-masing si pemangku jabatan. Nah ini bisa jadi hambatan nih kalau kita pakai yang market data emphasize ini. Itu bisa dipahami ya, khusus yang paling atas ini ya. Nah yang umum dipakai, yang akan saya jelaskan di dalam pembahasan hari ini ya, kali ini dan besok, itu adalah evaluasi jabatan yang menekankan atau menitik beratkan pada job content. Jadi job content emphasize. Jadi metode dalam evaluasi jabatan khusus yang job content emphasize ini, penjelasannya akan saya bagi dua di hari ini sama minggu depan. Ya, minggu depan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan penyusunan struktur dan skala upah, kita akan ulangi pembahasannya gitu ya. Jadi di hari ini saya akan bahas mengenai metode non kuantitatif ya, atau metode kualitatif. Jadi dalam metode job content emphasize itu terdiri dari dua metode besar. Yang pertama adalah non kuantitatif ya, atau kualitatif, dan kuantitatif. Yang kualitatif itu berarti dalam melakukan evaluasi jabatan ini tidak berupa angka-angka ya, tidak terlalu rumit sebenarnya. Tidak terlalu rumit dalam perhitungannya, tidak terlalu matematis ya, tidak terlalu matematis. Sedangkan yang quantitative method ini dalam perhitungan bobot jabatannya itu menggunakan perhitungan matematis atau menggunakan perhitungan bobot angka-angka gitu ya. Nah ini akan saya jelaskan di pertemuan minggu mendatang. Nah hari ini kita fokus ke metode non kuantitatif ya. Jadi ada metode ranking, ada metode classification namanya. Sedangkan di minggu depan saya akan jelaskan mengenai metode kuantitatif ya. Itu ada job component dan ada point factor. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Nah, ini ya. Jadi metode yang umum digunakan dalam evaluasi jabatan ada non kuantitatif, ada kuantitatif. Yang non kuantitatif itu ada metode penentuan peringkat atau ranking method. Dan yang kedua ada metode klasifikasi atau grade classification method. Sedangkan minggu depan kita akan bahas mengenai metode kuantitatif. Itu ada dua juga metode yang digunakan, yaitu metode perbandingan faktor atau factor comparison method. Dan yang kedua adalah metode sistem angka atau point system method. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi ini balik lagi. Jadi metode ini ya, metode ranking, grade, factor comparison, point system, ini sebenarnya sudah terurut dari metode yang paling sederhana ya. Metode yang paling sederhana tuh ranking method ini, yang paling atas ya. Itu metode yang paling sederhana sampai dengan metode yang paling rumit. Yang point system method ya, yang paling bawah nih. Nah, ini sebenarnya sudah
terurut ya, sudah terurut dari metode yang paling sederhana sampai dengan metode yang paling rumit. Nah, ada alasannya tersendiri, nanti juga akan saya jelaskan kenapa kita harus pakai metode yang sederhana. Kenapa kita harus pakai metode evaluasi jabatan yang rumit. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik dari jabatan, disesuaikan dengan karakteristik dari perusahaan yang akan kita lakukan evaluasi jabatan di dalamnya sebenarnya. Jadi tidak seluruh perusahaan kemudian bisa pakai metode yang simple. Karena ini gampang, bos butuh cepat gitu ya, saya pakai metode yang simple aja, yang pakai ranking method gitu. Nah, ini sebenarnya nggak pas juga ya. Tergantung dari karakteristik dari si perusahaan ini sendiri. Apakah pakai yang ranking method, apakah pakai yang metode klasifikasi, atau pakai yang perbandingan faktor, atau point system. Nah, ini berbeda-beda nih ya. Nanti sesuai dengan karakteristik dari jabatan atau karakteristik dari perusahaannya. Nah, ini masuk yang pertama, tergolong dalam metode non kuantitatif atau metode kualitatif ya. Yang pertama adalah metode penentuan peringkat atau ranking method. Nah, metode ini adalah metode yang paling sederhana di antara metode-metode yang lainnya. Nah, metode ini sebenarnya hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan kecil ya, dengan jumlah jabatan yang sedikit. Misalnya kayak kemarin ya, kemarin kita melakukan analisis jabatan terhadap jabatan-jabatan di restoran misalnya. Kebetulan jabatan di restoran itu hanya ada 7 jabatan. Nah, ini cocok nih diterapkan pada perusahaan yang kecil, jumlah jabatannya juga sedikit. Nah, ini bisa kita pakai yang namanya ranking method. Nah, dalam metode ini penilaian terhadap jabatan dilakukan oleh suatu tim penilai yang khusus. Kayak tadi ya, komite evaluasi jabatan gitu ya kira-kira. Dibantu oleh konsultan ahli dalam bidangnya. Dasar yang dipakai dalam menentukan nilai adalah hasil analisa jabatan, yaitu berbentuk uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Dan kalau misalnya job desk-nya belum ada ya, namanya juga perusahaan kecil ya, kalau misalnya job desk-nya belum ada, maka evaluasi jabatan kalau kita pakai yang namanya ranking method ini didasarkan pada interpretasi si komite tadi ya, interpretasi komite terhadap kondisi dari masing-masing pekerjaan. Nah, metode ranking atau ranking method adalah metode yang sederhana, simple, praktis ya. Caranya hanya dengan membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan. Kemudian kondisi fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Nah, metode ini sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi jabatan yang jumlahnya tidak banyak, maksimal 30 jabatan. Jadi yang namanya ranking method ini teknik yang sangat simpel ya. Bahannya juga dari job desk, hasil dari analisis jabatan. Bahkan kalau tidak ada job desk-nya pun ini juga diperbolehkan ya. Nah, caranya tahap pertama, tim atau komite berunding untuk menentukan jabatan tertinggi dan jabatan terendah sebagai batas atas dan batas bawah. Jabatan-jabatan lain kemudian dinilai dan ditempatkan atau diurutkan di antara dua batas ini. Nah, perbandingan dilakukan secara berpasangan atau pair comparison.
Setiap jabatan diperbandingkan sepasang-sepasang dengan semua jabatan lain. Kemudian masing-masing anggota tim penilai membuat urutan dari semua jabatan, kemudian hasilnya dirata-ratakan. Dalam hal ini urutan jabatan disesuaikan dengan hierarki pada peta struktur organisasi. Contohnya ya, ini latihan ya. Contoh dalam menentukan atau melakukan evaluasi jabatan, kalau kita pakai metode yang namanya ranking method. Jadi kita pakai contoh yang kemarin ya, ada jabatan-jabatan di dalam sebuah restoran, ada koki, ada pelayan, ada kasir, satpam, tenaga kebersihan, customer service, supervisor restoran. Nah, kalau kita pakai metode ranking method, maka kita bandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Misalnya kita bandingkan, misalnya kita ini berada di dalam sebuah tim ya. Kemudian kita bandingkan koki dengan pelayan, maka nilainya lebih besar mana gitu ya. Jabatan tersebut bobotnya lebih besar mana sih? Lebih penting koki atau pelayan? Misalnya kemudian tim nanti kan ngelihat nih ya. Oh, kalau koki itu dia harus punya kompetensi khusus misalnya. Harus memiliki kompetensi pernah belajar tata boga misalnya. Orangnya harus detail. Orangnya harus yang pengalaman misalnya gitu ya. Sedangkan pelayan itu tidak harus berpengalaman, boleh dia lulusan SMK misalnya gitu ya. Tapi orangnya harus rapi, harus responsif, harus cekatan dan sebagainya. Itu ya, di dalam deskripsi jabatan dan persyaratan jabatannya akan tertera seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan, maka koki dan waiter ini lebih penting mana? Misalnya kalau dilihat pengalamannya, kompetensinya, tingkatan kompetensinya, maka bisa disimpulkan lebih penting koki daripada pelayan. Maka koki dapat poin 1 misalnya gitu. Kemudian dibandingin lagi antara koki dengan kasir, maka bobotnya lebih penting mana? Antara koki dengan satpam, antara koki dengan tenaga kebersihan gitu. Nah, maka nanti akan terlihat tuh. Gitu ya, antara pelayan dengan kasir, pelayan dengan satpam, pelayan dengan tenaga kebersihan gitu. Maka nanti akan terlihat jabatan mana yang memiliki fungsi paling penting di dalam perusahaan. Jabatan mana yang memiliki bobot paling besar di perusahaan. Nah, jabatan yang memiliki bobot paling besar, bobot paling penting, nilai paling besar gitu ya. Maka dia idealnya mendapatkan kompensasi atau remunerasi yang juga paling besar. Itu kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Gampang ya, kalau metode ranking method ini metode yang gampang ya. Jadi hanya membanding-bandingkan sebenarnya. Ya, membandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Nanti dilihat nih deskripsi jabatannya apa aja sih, persyaratan jabatannya apa aja sih, nanti saling dibandingkan. Maka akan kelihatan nanti, oh ini jabatannya yang paling penting koki nih. Oh, yang paling penting sebenarnya supervisornya nih yang paling penting gitu ya. Oh, yang paling penting ini sebenarnya pelayanannya. Nah, itu nanti bisa terlihat. Ya, nah nanti akan di ranking tuh mana jabatan yang bobotnya paling tinggi, mana jabatan yang bobotnya di tengah-tengah, mana jabatan yang bobotnya paling kecil. Itu cukup jelas ya, ini ranking method. Kemudian yang kedua adalah masih di metode non kuantitatif atau metode kualitatif ya.
Metode yang kedua adalah metode klasifikasi. Metode klasifikasi. Metode ini merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari metode peringkat ya, metode yang sebelumnya ya. Nah, dalam metode ini tim penilai atau komite tadi ya melaksanakan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan beberapa kelas atau tingkatan jabatan. Jadi si komite ini sebelum dia menilai atau menentukan bobot jabatan, yang pertama kali dilakukan ditetapkan dulu klasifikasinya ya. Ditetapkan dulu klasifikasinya. Jadi menetapkan beberapa kelas atau tingkatan jabatan. Misalnya tim akan membagi atau akan menilai jabatan-jabatan di dalam perusahaan ini yang dikelompokkan ke dalam 5 kelas tingkatan jabatan misalnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya tim merumuskan ciri dari masing-masing kelas atau tingkatan jabatan tersebut secara lengkap. Baru kemudian tim memasukkan setiap jabatan yang ada pada kelas sesuai dengan cara mencocokkan ciri kelas atau tingkatan dengan interpretasi mereka tentang ciri-ciri masing-masing jabatan. Ya, masih bingung ya? Nah, metode klasifikasi ini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Metode ini sebenarnya lebih mudah ya dari metode ranking, metode yang sebelumnya. Namun kemungkinan akan ada kesulitan, akan ada temuan kesulitan ya. Jika ada jabatan yang berada di luar dari kategori atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kelebihan metode ini adalah sederhana, cepat, dan murah. Nah, kelemahan dari metode ini adalah ada kemungkinan kesulitan tadi, ada kemungkinan untuk bersifat subjektif atau bergantung pada tim penilai, dan kelemahannya juga sulit untuk dilakukan pada organisasi besar dengan jumlah jabatan yang terlalu banyak. Ya. Nah, contohnya ya, kita masih pakai jabatan yang kemarin ya, ada 7 jabatan di dalam perusahaan rumah makan. Nah, maka dalam metode klasifikasi yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kriterianya. Jadi tim menentukan dalam evaluasi jabatan ini, maka yang dijadikan variabel dalam menentukan bobot jabatan adalah yang pertama, misalnya penguasaan skill. Yang kedua adalah pengalaman. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat risiko pekerjaan. Ini bisa beda-beda ya. Jadi bukan, ini hanya contoh aja. Jadi bisa berbeda-beda. Bisa latar belakang pendidikan gitu ya. Nanti bisa tingkat kompetensi, bisa tingkat risiko pekerjaan ya, bisa tingkat hubungan jabatan gitu bisa. Nah, ini tergantung dari si tim ya. Makanya ini dikatakan tadi subjektif ya, ada faktor subjektivitas ya gitu. Jadi pertama kali tetapkan dulu nih variabelnya, variabel yang akan dibandingkan, yang akan dinilai. Nah, setelah ditetapkan variabelnya, maka dari variabel tersebut kemudian didetilkan dalam kriteria-kriteria tertentu. Jadi
dibentuk seperti ini ya. Dibentuk misalnya kolom, jadi ditentukan misalnya tim akan menentukan, mengklasifikasikan tingkatan jabatan dari tingkat 1 yang paling bawah, paling kecil ya, sampai tingkatan keempat ya, grade 1 sampai grade 4. Nah, kemudian di setiap grade-nya, di setiap tingkatannya ditentukan kriterianya, berdasarkan kriterianya kemudian ditentukan faktor dan klasifikasinya. Jadi kalau kelompok pekerjaan 1 yang grade-nya paling rendah, maka itu adalah kelompok pekerjaan yang sifatnya sangat sederhana. Misalnya gini ya. Kemudian relatif mudah, pekerjaannya rutin, bisa dilakukan setelah mendapatkan pelatihan 2-3 minggu gitu ya. Kemudian klasifikasi di level nomor 2, di atasnya sedikit, pekerjaannya cukup jelas, tidak terlalu sulit, kegiatannya rutin tapi agak kompleks gitu ya. Terus meningkat di grade yang ketiga, pekerjaan tugasnya sudah bervariasi, memerlukan inisiatif yang cukup gitu ya, menuntut tanggung jawab pribadi. Terus meningkat ke grade yang paling atas, paling tinggi, misalnya pekerjaan yang dilakukan tidak bersifat rutin, mencakup koordinasi ya, memerlukan kemampuan untuk mengkoordinir dan sebagainya. Nah, setelah ditentukan grade-nya mau berapa grade, tingkatannya, terus klasifikasi dari setiap tingkatan itu apa. Klasifikasi itu berdasarkan ini ya, faktor atau variabel tadi. Klasifikasinya sudah ditetapkan, baru kemudian jabatan-jabatan tadi yang 7 itu baru dicemplungin satu-satu ke dalam setiap grade dan klasifikasinya. Jadi disesuaikan nih. Misalnya untuk grade 1 dicari nih pekerjaannya yang sifatnya sangat sederhana, relatif mudah, rutin, hanya pelatihan 2-3 minggu misalnya. Maka yang masuk dalam kelompok 1 ini ya jabatan misalnya kayak waiter ya, satpam, janitor misalnya gitu. Kemudian di kelompok pekerjaan yang grade 2 ada kasir ya, ada customer service. Di kelompok pekerjaan yang ketiga ada koki ya. Dan kelompok pekerjaan yang keempat ada supervisor. Nah, di sini bisa terlihat ya, mana jabatan yang paling tinggi grade-nya. Kalau di sini contoh ya, sebagai contoh, jabatan yang tertinggi grade-nya adalah supervisor restoran. Maka dalam penentuan kompensasi nanti ya, setelah dari aktivitas ini selesai, maka yang namanya supervisor restoran ini mendapatkan remunerasi atau kompensasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan remunerasinya koki, dengan remunerasinya kasir gitu ya. Koki juga remunerasinya lebih besar dari kasir, customer service gitu dan seterusnya. Gitu. Masih tergambar ya, kira-kira tergambar ya. Dua metode yang tergolong dalam metode kualitatif atau non kuantitatif dalam evaluasi jabatan itu ada metode ranking tadi yang pertama ya, dan metode klasifikasi. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan evaluasi jabatan itu untuk metode kuantitatif method ya. Itu ada metode job komponen, ada metode point faktor namanya. Cuma di slide yang tadi saya upload ke e-kampus itu sebenarnya sudah ada di slide itu mengenai penjelasan mengenai metode kuantitatif ya. Hanya saja baru saya akan jelaskan di pertemuan
minggu depan. Jadi sebelum pertemuan minggu depan kalian bisa baca-baca dulu nih, metode kuantitatif itu seperti apa sih bentuknya gitu ya, komponennya apa aja sih yang diperlukan gitu kan, kemudian cara-caranya itu seperti apa. Nah itu bisa kalian baca di slide-nya. Atau kalau kurang misalnya bisa kalian browsing ya, kalian browsing aja di internet ya, di Google, metode evaluasi jabatan yang non kuantitatif itu seperti apa, yang kuantitatif itu seperti apa. Nah itu banyak banget di informasinya berterbangan di internet tuh, banyak banget gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan dulu ya. Oh iya, untuk tugasnya jangan lupa, untuk penugasannya jangan lupa, ini saya ambil 2 contoh. Ntar, ini contoh dari yang pertama Iin Mutmainah ya. Tugasnya Iin. Nah, ini udah bikin nih ini melakukan analisis jabatan. Tugas-tugas chef itu apa, kemudian rincian pekerjaannya gitu ya. Kemudian persyaratan jabatannya itu seperti apa gitu. Hanya saja belum terbagi resiko kerjanya seperti apa gitu ya In. Kemudian hubungan kerjanya itu dengan siapa saja gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting terkelompokkan, ada kaidahnya itu kan. Kayak ini nih punyanya siapa nih? Sesuai 8. Nah ini kayak punyanya Anissa nih. Ini Anissa udah terkelompok nih. Jadi ada judul jabatan, ikhtisar jabatan, kemudian output dari koki itu apa sih? Misalnya sini membuat kreasi dari berbagai jenis makanan gitu. Nah, ini kan bisa dilogikain kan sebenarnya. Ya kita bayangin aja kalau misalnya ini restorannya restoran Padang misalnya ya. Berarti membuat kreasi rendang misalnya, membuat kreasi jenis makanan apa gitu, makanan Padang dan sebagainya gitu. Hasil kerjanya apa, uraian jabatannya apa, bahan dan peralatannya juga ini dicantumin di sini nih komplit. Terus kondisi kerja juga ada, tugas tanggung jawab pewenang juga ada, persyaratan jabatan juga ada ya. Itu harus harus punya pengalaman, harus pernah jadi posisi koki, harus punya keterampilan, pengetahuan gitu ya. Ini cukup oke nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pembahasannya masih berlanjut di minggu depan ya mengenai evaluasi jabatan. Yang belum mengumpulkan tugas jangan lupa ngumpulkan. Masih saya tunggu sampai besok malam kalau nggak salah. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.